Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Rabu 12 Juli 2023, hari biasa pekan ke-14. Bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga rahmat Tuhan senantiasa selalu menyertai kita semua dan berkah dalam. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, di mana Yesus memanggil ke-12 muridnya, yang juga biasa disebut sebagai rasul. Rasul yang dalam bahasa Yunani disebut apostolos, yang berarti utusan. Ke-12 rasul tersebut dipanggil dan dipilih, kemudian diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, dan akhirnya diutus untuk mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua telah dipanggil dan dipilih menjadi para murid-murid Kristus. Kita pun juga mempunyai tugas perutusan yang sama, yaitu untuk mewartakan kerajaan Allah. Dari berbagai macam latar belakang profesi, kita semua telah dipanggil dan dipilih menjadi saksi dan penyalur berkat Kristus kepada dunia. Melalui profesi kita masing-masing, kita diutus untuk menjadi garam dan terang dunia, menjadi tanda kehadiran Kristus yang menyelamatkan dan membebaskan. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah dengan menjadi murid Kristus. Maka kita juga harus mewartakan dan memberikan karunia tersebut kepada orang lain. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini mau menegaskan kepada kita bagaimana kita sebagai murid-murid Kristus juga kita harus mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kabar sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai tanpa memandang perbedaan. Maka mari kita bersama-sama berjuang untuk mewartakan kabar sukacita tersebut
kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau telah berkenan memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Semoga kami sanggup menjadi pewarta cinta kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk mengikuti Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.